Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari perancangan satu alat yang saya buat, itu mengenai mesin pengayak pasir otomatis. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai latar belakang dari alat yang saya buat ini. Yang kedua mengenai tujuan dari perancangan alat ini. Yang ketiga mengenai batasan perancangan. Dan yang keempat mengenai konsep desain. Marilah kita bahas yang pertama mengenai latar belakang dari mesin pengayak pasir otomatis ini. Yang pertama itu dari waktu pengayakan yang lama. Jadi bisa dilihat pada gambar. Maksud dari waktu pengayakan lama ini dengan menggunakan alat atau alat yang sederhana yang digunakan secara manual itu membutuhkan waktu yang lama. Karena misalkan kita akan mengayak pasir dalam jumlah yang banyak, sedangkan kita hanya menggunakan 2 tenaga kerja seperti yang di pada gambar. Jadi otomatis untuk mengayak pasir itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua mengenai membutuhkan tenaga yang banyak. Maksudnya di sini yang pada gambar kita lihat bawah gambar alat yang digunakan itu kan memiliki untuk mengayak pasir itu 2 orang. Jadi kan untuk mengayak pasir dalam jumlah yang banyak tidak mungkin 2 orang tersebut akan kerja secara terus menerus. Jadi akan membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Selanjutnya yang ketiga itu hasil pengayakan yang kurang bagus. Maksudnya di sini pada alat atau pada gambar di depan ada salah satu contoh atau gambar dari alat pengayak pasir. Jadi dengan alat pengayak pasir secara manual ini, hasil dari pasir itu atau butiran dari pasir itu tidak akan memiliki ukuran yang sama. Jadi ketika digunakan untuk bahan untuk bangunan, jadi jumlah atau butiran pasir ini akan berbeda bentuk dan akan berbeda ukurannya. Selanjutnya mengenai tujuan perancangan. Jadi tujuan dari perancangan kami dapatkan dalam pertanyaan berikut ini. Jadi bisa dilihat pada layar depan. Yang pertama mengenai alat pengayak pasir. Jadi tujuan dari alat pengayak pasir ini dibuat itu ada 3 tujuan. Yang pertama itu butir halus. Yang kedua ada mempersingkat waktu pengayakan, dan yang ketiga ada mengurangi tenaga manusia. Mari kita bahas satu persatu hadirin dan sekalian. Alat pengayak pasir ini akan menghasilkan butiran yang halus. Jadi maksudnya butiran halus di sini, ketika kita menggunakan alat pengayak pasir secara otomatis ini, kita akan mendapatkan jumlah pasir dan ukuran pasir yang sama. Jadi itulah target atau tujuan dari alat ini dibuat. Yang kedua itu adalah mempersingkat waktu pengayakan. Maksudnya di sini yang pertama itu mampu mengayak dengan cepat. Jadi ketika kita menggunakan alat pengayak pasir secara otomatis ini, dia akan bekerja secara cepat. Jadi jumlah pasir yang akan dihasilkan juga akan banyak. Itu tertera pada yang kedua memiliki kapasitas pengayakan yang besar. Jadi ketika kita mengayak pasir dalam jumlah yang banyak, kita menggunakan alat pengayak pasir secara otomatis ini akan mempersingkat waktu. Yang ketiga itu mengurangi tenaga manusia. Maksudnya di sini yang pertama adalah memisahkan pasir dari ketika secara otomatis. Maksudnya kan pada umumnya alat pengayak pasir secara manual ini akan menggunakan tenaga manusia secara terus menerus. Jadi ketika kita menciptakan atau kita menemukan suatu alat pengayak pasir secara otomatis ini, maka pasir dengan kerikil itu akan terpisah secara otomatis dengan menggunakan alat ini. Kemudian menggunakan tenaga penggerak atau motor. Jadi ketika pengayak pasir otomatis ini dibentuk atau dibuat, maka dari alat tersebut akan bergerak sendirinya dan tidak menggunakan tenaga manusia lagi. Selanjutnya itu ada batasan perancangan. Yang pertama itu mengenai batasan fungsi. Nah, jadi batasan fungsi maksudnya di sini dapat digambarkan secara umum itu memiliki input, proses dan outputnya. Maksudnya di sini memiliki input itu dari pasir yang kasar atau pasir yang masih belum memiliki ukuran sama dan bentuk yang sama. Kemudian akan diproses atau akan diayak dengan menggunakan alat tersebut dan akan menghasilkan output yaitu pasir yang halus.
Nah, kemudian gambaran beberapa fungsi lainnya selain fungsi utama itu dapat dilihat pada layar depan. Yang pertama itu ada pasir kasar. Jadi pasir kasar ini kan memiliki wadah penampung yang akan menampung. Kemudian ada motor dan transmisi yang kemudian motor dan transmisi ini akan memutar pasir yang ada di dalam mesin tersebut. Kemudian ada wadah penampung sebagai tempat terakhir dari pasir yang sudah keluar. Otomatis pasir yang dikeluarkan ini adalah pasir halus atau pasir halus dan kerikil. Kemudian ini ada konsep desainnya. Jadi konsep desain yang saya gunakan itu yang pertama menggunakan prinsip gravitasi yang mana dia akan bergerak secara memutar. Yang kedua menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Yang ketiga itu menggunakan puli dumbbell sebagai pemutar dari tempat penghayatannya. Dan yang keempat itu memiliki saluran untuk pasir yang sudah halus yang didesain miring. Jadi pasir itu akan keluar dari alat pemotong ini secara otomatis dengan bentuk keluaran itu seperti miring. Jadi akan keluar secara cepat. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.